Selamat datang di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran. Kita berjumpa lagi bersama saya Siti Ulfa Rifaatul Fitri, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang kultur dalam praktek kolaborasi interprofesional. Saya awali dengan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu mahasiswa mampu mengenali prinsip dan komponen terkait kompetensi peka budaya. Dalam sistem pelayanan kesehatan, selain itu, mahasiswa mampu menghubungkan pentingnya kompetensi peka budaya dengan pelaksanaan praktek kolaborasi interprofesional. Pertama, kita bahas mengenai definisi tentang budaya atau culture. Menurut Brown et al. Tahun 2009 mengungkapkan pandangan kritis terhadap cara budaya didefinisikan dan dihubungkan dengan faktor-faktor seperti nilai bersama, keyakinan, dan praktik bersama. Selain itu, budaya seringkali disamakan atau dicampur adukan dengan etnisitas, padahal budaya bisa jauh lebih kompleks dan bervariasi. Budaya dalam pengertian yang lebih luas dan multidimensional tentu saja memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam masalah kesehatan, sosial, dan perekonomian. Sekarang mari kita perhatikan model dari kompetensi peka budaya yang dikembangkan oleh Kapin Habakot pada tahun 2010. Gambar tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara 5 elemen kunci dari kompetensi peka budaya. Secara umum, dalam mempertimbangkan untuk meningkatkan kompetensi budaya telah bergerak melampaui posisi etnosentris, sehingga mampu mengenali kekuatan berbagai perspektif untuk interprofesional culture kompetensi, yang terdiri dari elemen pertama, kesadaran budaya atau culture awareness, di mana berfokus pada persamaan dan perbedaan antara budaya sebagai dasar untuk bekerja dan anggota dari budaya lain. Kedua, sensitivitas budaya atau culture sensitivity mengharuskan seseorang untuk menganalisis atribut budaya sendiri dan efek potensial dari orang lain. Yang ketiga, kompetensi budaya atau culture kompetensi terdiri dari 5 komponen, yaitu kesadaran budaya, keterampilan budaya, pengetahuan budaya, pertemuan budaya, dan keinginan budaya. Lalu elemen yang keempat ialah kesamaan budaya atau cultural safety, menggabungkan prinsip-prinsip kemitraan, partisipasi, dan perlindungan yang melibatkan pasien, keluarga, dan masyarakat sebagai anggota tim kesehatan yang setara. Dan elemen yang terakhir ialah advokasi budaya atau culture advokasi, menyeratkan proses pembelajaran seumur hidup dan komitmen terhadap inklusi sosial, kesetaraan, dan tindakan profesional. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana keterkaitan antara culture kompetensi dengan praktek kolaborasi interprofesional. Terdapat beberapa kemungkinan cara kompetensi budaya yang berdampak pada interprofesional culture competence, yang terdiri dari pasien dan komunitas atau masyarakat, kemudian ada tenaga kesehatan, dan ada organisasi penyedia layanan kesehatan. Dalam kompetensi budaya ini, peningkatan komunikasi dan kolaborasi sangat dibutuhkan dengan penyedia perawatan yang lebih sesuai dan responsif. Pengembangan layanan budaya pada praktek kolaborasi sebagai upaya dalam mengatasi disparitas kesehatan sehingga mampu mengembangkan solusi yang lebih holistik. Selain itu, cultural kompetensi ini sangat penting dalam pemberdayaan pasien dan pengambilan keputusan bersama sehingga dapat menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang peka budaya, inklusif, dan efektif. Berikutnya, kita akan membahas kompetensi budaya dan praktek kolaborasi interprofesional untuk elemen pasien dan masyarakat. Idealnya, individu pasien atau masyarakat dapat mempengaruhi praktek penyedia layanan kesehatan. Dan perawatan dipengaruhi oleh komponen lain seperti sektor profesional dan sistem perawatan kesehatan menurut Katman tahun 1980. Selain itu, pasien mungkin memiliki berbagai kebutuhan seperti misalnya bahasa yang akan mempengaruhi pada praktek perawatan kesehatan dalam pelaksanaannya. Sebagai penyedia layanan kesehatan, kita perlu bertanya kepada pasien dan perwakilan masyarakat tentang kebutuhan mereka dan apakah kebutuhan mereka telah terpenuhi selama melakukan perawatan. Elemen yang kedua mengenai hubungan antar sesama tenaga kesehatan dalam menciptakan keamanan baik bagi pasien dan antar anggota tim, maka perlu adanya pengakuan dan refleksi budaya profesional mereka sendiri. Adanya sikap menerima pada perbedaan dan tenaga kesehatan mampu melihat pengaruh luar seperti misalnya sejarah, politik, sosial,
dan serta adanya perhatian terhadap perbedaan peran dan tanggung jawab profesi dari tenaga kesehatan profesional itu sendiri. Lalu elemen yang terakhir ialah keterkaitan dengan penyedia layanan kesehatan, di mana organisasi yang kompeten secara budaya memiliki kebijakan untuk mengatasi keragaman, menciptakan budaya, menghormati dan mendukung pasien penyedia, dan staf administrasi. Adapun organisasi saat ini pada umumnya masih belum semuanya memiliki perhatian optimal terhadap kompetensi budaya. Hal ini ditunjang dengan masih kurangnya pelatihan serta kurang terbukanya terhadap ide-ide baru terkait aplikasi model kompetensi budaya. Tentu hal ini berdampak pada implikasi terhadap layanan kesehatan dapat berupa meskipun kompetensi budaya dapat dikembangkan melalui proses percobaan trial dan error, namun hal ini tentunya bukan cara yang paling etis atau efektif untuk memenuhi kebutuhan pasien atau untuk mencapai tim interprofesional yang berfungsi tinggi. Kompetensi budaya merupakan aspek penting dari penyedia kesehatan di semua tingkatan. Oleh karena itu, penting untuk menunjukkan bagaimana kompetensi budaya dapat tertanam dalam persiapan penyedia layanan kesehatan di masa depan, sehingga tim dapat berfungsi secara efektif dan membantu menciptakan keamanan di dalam tim. Berikut adalah referensi yang digunakan dalam penyusunan materi ini. Demikian video pelaksanaan mengenai culture dan praktek kolaborasi interprofesional yang saya sampaikan. Sampai bertemu lagi di program pembelajaran Prodi Keperawatan Kampus Pangandaran Universitas Padjadjaran dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih.